idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan. La tahzan inilah yang menginspirasi Dr. Aid Al-Qarni menulis buku Don't Be Sad, jangan sedih. Karena penyakit orang yang paling mengerikan di dunia ini adalah sedih. Apa beda sedih sama takut? Sedih terhadap kegagalan masa lalu, takut, khawatir, cemas terhadap apa yang akan terjadi di masa akan datang. Semua penyakit fisik manusia sekarang ini berawal dari sedih dan takut. Penyakit psikologis. Saya tanya Pak Dokter jantung, Pak Dokter, kenapa orang tidak makan daging kambing, tidak makan kolesterol, tidak minum minuman yang berbahaya bagi kesehatan, tapi kenapa gula darahnya naik, jantungnya naik? Apa kata Pak Dokter? Terlalu cemas menghadapi hidup, naik asam lambung, terlalu takut menghadapi hidup. Oh, kalau begitu sama-sama tak ada takutnya lagi. Sedangkan Abu Bakar Siddiq yang sudah 13 tahun belajar kepada Nabi Muhammad SAW, langsung talakti ke Nabi saja masih ada rasa takutnya. Makanya kata Nabi waktu di dalam Jabal Sur itu, malam hijrah itu, apa kata Nabi? Ma dhannuka bitsnaini fallahu salisuhuma. Kalau kau sangka Abu Bakar kita di gua ini cuman berdua saja antara kau dan aku, fallahu salisuhuma, maka ada Allah bersama kita. Jadi yang menghilangkan rasa takut, cemas, sedih, ngeri, khawatir itu adalah merasakan kebersamaan bersama dengan Allah. Cuman beda antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Kalau kita tengok bunyi kalimatnya, Nabi Muhammad ketika menasehati Abu Bakar, aku takut ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka menangkap kita di Jabal Sur ini? Kata Nabi, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi Nabi Musa tidak begitu. Nabi Musa berkata, inna ma'iya rabbi sayahdi, Allah bersamaku. Nabi Muhammad mengatakan Allah bersama kita. Nabi Musa berkata Allah bersamaku. Kenapa beda? Karena sahabat Muhammad beda dengan sahabat Musa, apalagi sahabat Uas. Sahabat Muhammad SAW adalah orang yang ketakutan. Orang yang ketakutan itu kita bangkitkan semangatnya. Sedangkan sahabat Musa bukan orang ketakutan, orang yang suka menakut-nakuti. Apa kata mereka? Di belakang Fir'aun mengejar, di depan Laut Merah akan menenggelamkan. Inna lamudrakun, tertangkaplah kita ini Musa, matilah kita ini Musa. Di mana kita mau berlindung? Di belakang ada pasukan Fir'aun beserta Haman. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Ini sedang mengejar kita, di depan kita pula Laut Merah, tenggelamlah kita. Kalla, tidak. Inna ma'iyya, bersamaku ada Allah. Jadi kita lihat teman kita ini, kalau dia ketakutan, pucat, kita katakan jangan kau takut, Allah bersama kita. Tapi kalau dia cuman awas Ustaz, ini Ustaz udah dilaporkan ke Mabes nih Ustaz. Kalla, inna ma'iyya, bersamaku ada Allah, bersama kau tidak. Jadi teman ini terbagi dua, ada teman yang cemas, ada yang teman mencemas-cemaskan kita. Bapak kalau sakit, jangan ceritakan sakit bapak ke semua teman, karena tak semua teman bapak ikut susah dengan kesakitan bapak. 80% ikut senang. Untuk teman yang ikut susah dengan kita, kita katakan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sekarang orang menceritakan semua kesusahan, kesulitan, penyakitnya, tak dia lihat klasifikasi teman-teman ini semuanya. Kenapa? Bahkan teman banyak yang dia tidak jumpa, tidak melihat. Di mana itu? Teman Facebook, teman Instagram, teman YouTube. Oleh sebab itu maka, oh kalau begitu kita pilih-pilih teman. Tidak.
Nabi Muhammad SAW ada ring satu. Makanya ada al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Di antara yang 10 itu ada lagi mengerucut lagi menjadi 4. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makanya sahabat itu ada namanya tabaqatus sahabah, level-level sahabat. Sahabat yang masuk Islam generasi awal tidak sama dengan sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Karena setelah pembebasan kota Makkah itulah kualitas yang terakhir. Karena itu tidak ada kesulitan lagi. Oleh sebab itu maka kita pun dalam perjalanan hidup kita, teman kita ini macam-macam. Tapi insya Allah kita yang berada semua di masjid ini berteman di dunia, bertetangga di surga insya Allah. Saya yakin dan percaya dalam perjalanan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, macam-macam teman sahabat dijumpai, tapi banyak orang yang dalam Quran itu disebutkan sifatnya begini, in tamsaskum hasanatun tasuhum, kalau kamu dapat nikmat mereka susah hati, wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha, tapi kalau kamu dapat musibah mereka senangnya bukan main. Itu banyak sekali itu. Kalaupun dia meneteskan air mata buaya, pura-pura susah aja dia, tapi dalam hati yang paling dalam, matilah kau. Alhamdulillah. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu tak perlu lagi kita berteman bersahabat. Nggak bisa. Orang selevel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja mau bersahabat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika turun ayat itu, Nabi dari Jabal Nur Gua Hira itu turun bersahabat atau bersemedi saja sendirian? Turun bersahabat. Kurang hebat apalagi Nabi Musa alaihissalam. Tongkatnya dia pukulkan, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Dipukulkan tongkatnya, fa idza hiya hayyatun tas'a, berubah menjadi ular besar yang memakan tongkat-tongkat sihir Fir'aun. Tapi ketika dia berdakwah, dia tetap bersahabat. Tetap bersahabat. Nabi Musa alaihissalam berdakwah tetap dengan sahabat. Doa Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, berilah aku seorang sahabat, seorang kawan, seorang penolong, Haruna akhi, Nabi Harun saudaraku. Jadi kalau ada orang hari ini petantang petenteng, one man show, saya bukan, karena dakwah ini tak bisa, dia mesti bersahabat. Jadi saya alhamdulillah diberikan Allah SWT sahabat-sahabat yang melancarkan dakwah di Jakarta ini. Mudah-mudahan mereka diberikan istiqomah panjang umur saya. Sekarang kita beralih kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang kena penyakit kusta, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah, karena dia bukan Allah, bukan anak Allah, maka di situ disebut biiznillah, dengan izin Allah. Tapi ketika dia mau menegakkan agama ini tidak sendirian. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Isa berkata kepada Hawariyun, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qalal hawariyun, Hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong engkau menegakkan agama Allah. Hawari artinya penolong. Bagus, Bapak Ibu mau kasih anak Hawari, penolongku. Mudah-mudahan dia menolong kita dari azab kubur, karena didoakannya, dikirimkannya Al-Fatihah, surat Yasin, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hawari, kalau banyak Hawariyun.
Kami yang akan menolong wahai Isa. Musa tetap perlu ditolong orang lain. Isa tetap perlu. Bagaimana dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka yang mengikutinya dengan perbuatan baik. Mereka itu kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah kalau mau Nabi Muhammad itu sendiri aja bisa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Selesai. Oleh sebab itu dakwah ini mesti bersama. Itu bisa kita lihat pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata menghilangkan stres, depression, anxiety adalah terapi menggunakan nafas. Makanya banyak orang pergi menyelam, tahan nafas, hilang sama orangnya sekali. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya pergi terapi menghilangkan stres dengan nafas, hilang sama dia sekali. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Al-Quran. Tak usah cerita tentang malaikat datang menenangkan hati, cukup dengan nahan nafas itu saja. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Belum lagi kalau memahami maknanya, belum lagi kalau malaikat datang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, tak ada kerja lain, hanya membaca kitab suci. Wa yatadarasunahu fima bainahum, baca ayat sikit, baca satu ayat makna. Nazalat alaihimus sakinah, kumpul baca Quran, baca makna sikit-sikit, 4 balasan Allah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk majelis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Berapa banyak membaca Al-Quran? Kanal Imamul Bukhari yukhtimul Qur'ana fi Ramadan sittina khatamah. Imam Al-Bukhari mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Malam sekali, siang sekali. 30 kali malam, 30 kali siang. Sittina khatamah, 60 kali khatam. Di mana kami boleh menengok riwayat nih Ustaz? Jangan-jangan Ustaz nih ambil sana ambil sini. Riwayat tentang Imam Bukhari sebulan 60 kali khatam ada dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi imam yang paling terpercaya dalam bidang hadis, orang yang paling kuat dalam meneliti hadis-hadis. Sampai-sampai hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim tidak boleh diterima kalau tidak disahihkan Imam Zahabi. Riwayat ini terpercaya. Oh, ini zaman dulu Ustaz, zaman sekarang mana ada lagi. Saya punya kawan masa belajar di Kaherah dulu, serumah dengan dia. Kata dia, Somad, ya tolong jangan ganggu saya. Bulan Julai, bulan Agustus kita cuti. Saya tidak ada tamu, tak boleh ada kawan ke rumah selama 40 hari 40 malam. Kenapa? Karena saya nak menghatamkan Quran 40 kali. Pesan guru saya dulu, kalau engkau hatamkan 40 kali dalam 40 hari, maka engkau tidak akan lupa sampai pada hari kiamat. Masih ada orangnya sekarang di Jawa Timur, di Jombang, masih hidup. Artinya zaman sekarang pun ada, boleh menghatamkan sehari sekali selama 40 hari. Ada 3 ulama sama-sama pergi ke Makkah,
Satu rumah, satu bilik. Yang satu namanya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Yang satu namanya Imam Yahya bin Ma'in. Yang satu namanya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Tegak, ruku, sujud. Tegak, ruku, sujud. Tegak, ruku, sujud. Sampai azan subuh. Dari azan Isya sampai azan subuh. Selesai sembahyang Isya di Masjidil Haram, balik ke bilik sampai azan subuh. Kata Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, iya, malam tadi saya tengok engkau tak tidur-tidur. Tegak, rukuk, sujud. Tegak, rukuk, sujud. Apa yang kau lakukan? Kata Imam Hambali, saya menghatamkan Al-Quran dalam tahajud saya malam tadi. Selepas itu Imam Syafi'i bertanya lagi kepada Imam Yahya, Yahya, malam tadi saya nampak kamu pusing kiri, pusing kanan, balik kiri, balik ke kanan. Engkau tak tidur? Kata Imam Yahya, saya sedang meneliti, research mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis hasan, mana hadis palsu. Dapat saya 200 hadis malam tadi. Kemudian mereka berdua balik bertanya ke Imam Syafi'i, engkau malam tadi tak tidur? Kau tengok kan? Iya. Apa yang kau lakukan? Kata Imam Syafi'i, malam tadi saya mengambil dalil dari Quran, dari hadis, dari ijma', dari qiyas. Saya dapat 200 hukum hakam fiqh. Seandainya kita orang yang keempat di bilik itu, dan Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Yahya bertanya, hai Abdul Somad, apa yang kau lakukan malam tadi? Saya akan menjawab, kerana kamu bertiga tak tidur, saya buat streaming malam tadi. Live. Cuba kita renungkan apa yang kita buat. Jadi bersyukurlah tuan-puan, pangeran-pangeran, pihin-pihin, datuk-datin semua yang diberikan Allah kesempatan umur panjang dan umurnya itu berkah kerana bersama dengan Al-Quran. Duduk mengaji kepada guru, bawa anak istri, cucu, kawan, sahabat, menantu. Jangan masuk surga sendirian. Orang beriman tidak mau sendirian, dia ingin bersama-sama. Orang beriman kalau dia masuk surga nanti, dia akan tanya kepada malaikat, si fulan mana? Si fulan mana? Kami sama-sama bekerja dulu satu office, kami sama-sama satu college, kenapa sekarang tak ada? Kata malaikat, kamu naik pesawat terbang direct, dia transit. Di mana? Neraka jahanam. Itulah kenapa kita ingin menyelamatkan kawan, sahabat, jiran kita semua supaya kita bersatu dalam mengaji Al-Quran. Masa lalu, masa muda, kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan diampunkan Allah semua silap, salah dan dosa kita insyaAllah. Adapun yang kita perbaiki hari ini dengan mengaji Al-Quran, maka insyaAllah semua kebaikan-kebaikan dikhatamkan. Selepas khatam, ulang balik. Proses Al-Quran ini ada setengah orang. Saya berjumpa dengan orang sudah tua. Kata dia, Ustaz Somad, saya nak berhenti mengaji. Kenapa puan berhenti? Sebab saya dengar ada ustaz bagi tazkirah di TV. Apa kata dia? Orang yang baca Quran tak paham maknanya, tak ada guna. Terus maka mendengar itu saya dah putus asa. Kalau begitu saya berhenti sajalah mengaji. Boleh berhenti mengaji tapi dengan cakap saya dulu. Baik, Quran ini ada 5 tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5. Tangga 1, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar saja. Sedang mendengar pun dapat rahmat. Naik kedua, iqra'ul Qur'an, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Pertama mendengar, kedua membaca, yang ketiga faham. Afala yatadabbarunal Quran, kenapa mereka tidak memahami Al-Quran? Fihin, ahlan wa sahlan, barakallahu, marhaban.
Tangga pertama dengar, selepas mendengar membaca, selepas membaca faham, selepas faham mengamalkan, selepas mengamalkan mengajarkan. Selepas itu saya tanya, macam mana nak berhenti belajar Quran? Oh, rupanya yang saya dengar itu salah Ustaz Somad. Saya sebenarnya sudah naik ke tangga yang pertama. Mendengar pun boleh, tapi jangan sebab saya malam ni cakap mendengar, yang sudah membaca turun ke tangga satu. Esok bila diajak mengaji, kita mengaji dengan Ustaz, saya cukup mendengar saja dapat rahmat. Mendengar dulu macam mana tha, macam mana ta, macam mana qaf, macam mana a, macam mana Allah, ada za, ada za, ada wa. Jangan sampai membaca ijazah. Apa ni ijazah? Selepas mendengar, meniru. Karena membaca ni meniru. Apa kata guru, kita tiru saja. Selepas membaca, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung kira satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Jadi kalau ada orang maaf, kalau ada yang tak lancar membaca Quran, itu pahalanya bukan makin sedikit, makin banyak. Sebab kalau lancar pahalanya sedikit. Alam nashrah laka sadrak, sedikit. Tapi kalau tak lancar, alam nashrah, banyak pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syaq, berat. Wa yatata'ta, yatata'ta maksudnya alif bata. Alif bata itu tak. Orang alif bata sajim hakho, dia tidak alif bata. Terbata-bata. Wa yatata'ta, terbata-bata. Wa huwa alaihi syaq, berat dia membaca Quran. Lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Kenapa 2 ya Rasulullah? Yang pertama pahala membaca Quran, yang kedua pahala karena ingin bekerja keras. Al-jaza' ala qadril amal, balasan sesuai dengan kesusahan membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Ketika kita menghadap Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun, hari itu tak ada guna anak, hari itu tak ada guna istri, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di antara yang datang memberikan syafaat adalah Al-Quran. Al-Quran itu akan datang nanti memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat Al-Quran, insyaallah.